Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami perwakilan dari tim SMA Negeri 54 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya Fitri Alfiana dan rekan saya Nathaniel Kurniawan. Kami akan membahas suatu topik yakni tentang transformasi digital. Berikut penjelasan dari kami. Selamat menikmati. Nah, sebelum itu, apa sih definisi sebenarnya yang mendasari dari transformasi digital itu sendiri? Apakah hanya dengan perubahan cara yang lebih baik dengan kata biasa digital? Nah, sebagaimana kita tahu, transformasi digital berasal dari dua kata, yakni transformasi dan digital. Kata transformasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni transform, yang berarti mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan digital sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti jari jemari. Dari kedua penggalan kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa transformasi digital adalah sebuah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang baru dan lebih baik lagi. Perubahan tersebut, teknologi informasi dan komunikasi melakukan perubahan dalam kegiatan bermasyarakat, usaha, bisnis maupun pemerintahan. Dalam proses bisnis dan perubahan transformasi digital, ini terjadi secara drastis. Berikut ini adalah perkembangan singkat dari transformasi digital tersebut. Mulanya, konsep transformasi digital hadir pada tahun 1990-an dengan diperkenalkan internet mainstream secara mengglobal. Sejak saat itulah terjadi kemajuan revolusi dalam mengubah bentuk tradisional menjadi bentuk modern. Hal ini tanpa disadari membawa dampak yang sangat besar di lingkup masyarakat. Transformasi digital sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, yakni transformasi digital dalam komunikasi. Transformasi digital berdampak pada komunikasi. Hal ini dapat kita lihat pada perubahan yang terjadi. Pada umumnya kita berkomunikasi dengan mengalami keterbatasan, sehingga kita digunakanlah metode surat menyurat di kalangan masyarakat. Namun saat ini kita mampu berkomunikasi hanya melalui sebuah smartphone dan internet yang tentunya menjamin keefektifan dan juga efisien dari masing-masing pengguna smartphone. Ditambah dengan kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang memanfaatkan teknologi transformasi seperti dengan adanya Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lainnya. Dengan adanya transformasi digital ini, mampu menjadikan seseorang bertatap muka melalui layar gadget tanpa harus bertemu secara langsung. Itulah salah satu kemajuan yang ada di bidang komunikasi dari transformasi digital. Namun tentu ada kekurangan dalam perubahan ini, di mana ada keterbatasan bagi orang-orang tertentu dalam mengakses internet untuk menjangkau transformasi digital tersebut. di bidang komunikasi, nyatanya transformasi digital juga berpengaruh dalam bidang transportasi. Perubahan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika mulanya masyarakat berpergian menggunakan kendaraan konvensional, di mana kita mengharuskan mendatangi tempat kendaraan tersebut ada. Namun sekarang kita dapat memesan layanan tersebut hanya dengan aplikasi smartphone, seperti contohnya Gojek, Grab, Uber, dan lain-lain. Tak hanya memesan ojek motor, kita juga bisa memesan layanan lain seperti kendaraan mobil dan juga memesan makanan, bahkan mengirim paket. Perkembangan transformasi digital juga dapat dilihat pada kendaraan self-driving atau berkemudi otomatis yang sekarang dapat kita lihat pada mobil buatan Tesla dan LRT, MRT yang ada di Jakarta. Transformasi digital pemerintah merupakan proses perubahan dalam hal pendataan penduduk. Pendataan penduduk yang dulu dilakukan dengan melakukan survei secara manual, kini dilakukan dengan cara online dimanapun dan kapanpun. KTP yang dulu dilakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali, kini melakukan iktp. Dalam iktp tersebut terdapat chip. iktp merupakan kartu pintar berbasis mikroprosesor dengan memori 8 KB. Fungsi dari chip iktp adalah untuk menyimpan data biodata pemilik, tanda tangan, pas foto, dan 2 data sidik jari. Yang dimana setiap penduduk yang memiliki KTP tidak perlu lagi memperbanyak KTP dalam 5 tahun sekali. Bisa dibilang iktp ini dapat berlaku seumur hidup, jadi kita tidak perlu mendatangi kelurahan untuk memperpanjang KTP. Yang terakhir, transformasi digital keuangan dan perbankan. Transformasi digital juga berpengaruh sangat besar terhadap sektor keuangan dan perbankan, yang dapat dilihat dari perubahan sistem pembayaran yang melibatkan teknologi informasi dan internet. Contoh nyata dapat dilihat dari munculnya berbagai perusahaan digital yang menyediakan sistem pembayaran melalui aplikasi dengan perantara internet dan sistem algoritma. Contohnya seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Pada sistem perbankan, transformasi digital dapat dilihat dari munculnya m-banking atau mobile banking yang memungkinkan kita melakukan transaksi keuangan hanya melalui smartphone
Dan yang terakhir dari instrumen investasi yang mengalami perubahan. Pada zaman sebelumnya, sebelum transformasi digital ini ada, untuk berinvestasi kita harus mendatangi perusahaan investasi. Namun sekarang semua telah berubah. Sekarang investasi menjadi lebih mudah dengan adanya internet. Kita tidak perlu datang ke perusahaan tertentu hanya untuk membeli instrumen investasi yang kita mau. Melalui smartphone, kita bisa membeli saham-saham tertentu dengan aplikasi sekuritas dan menabung reksadana dengan aplikasi yang telah ada. Saat ini contoh aplikasi tersebut seperti Bibit. Transformasi digital juga melahirkan instrumen investasi baru yang bernama cryptocurrency. Adapun kunci dalam transformasi digital, ini ada 3 diantaranya adalah yang pertama manusia. Manusia berperan penting karena manusia sebagai otak dari teknologi tersebut dengan memberdayakan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga manusia harus bisa mendesain atau merencanakan teknologi baru sebaik mungkin agar mampu mengurangi resiko dari teknologi tersebut. Yang kedua, proses. Dalam hal ini, proses merupakan kolaborasi antara alat teknologi dengan manusia yang dilakukan secara terus-menerus sehingga memperoleh suatu data dan operasi pengoptimalan proses tersebut. Yang ketiga, teknologi. Sebagai hasil inovasi produk dan model dari kolaborasi sebuah alat teknologi dengan manusia yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, selain adanya 3 kunci tersebut, ada pun 3 skill yang dibutuhkan untuk masa transformasi digital ini. Yang pertama adalah coding, di mana coding berfungsi untuk menjalankan program pada komputer yang menjadi komposisi dalam perkembangan digital. Yang kedua adalah komunikasi, berperan sangat penting dalam melakukan penyampaian sosialisasi dalam penggunaan dari perubahan digital tersebut. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan yang diolah bersama program coding untuk menghasilkan suatu data lanjutan. Itu tadi dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.